Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Pernah nggak sih kamu merasa dunia ini bergerak terlalu cepat? Seolah-olah kalau kita berhenti sebentar aja, kita bakal ketinggalan jauh di belakang. Dari pagi sampai malam, kita dihantui oleh jadwal yang padat, target yang nggak ada habisnya, dan tekanan untuk selalu produktif. Setiap detik terasa seperti perlombaan, dan kalau kita nggak ikut lari, rasanya kita akan gagal. Tapi gimana kalau aku bilang bahwa berhenti sejenak bukanlah kegagalan? Bahwa terkadang, dengan melambat, kita justru bisa mencapai lebih banyak? Buku Seni Kemalasan karya Library Mindset mengajak kita untuk melihat kemalasan dengan sudut pandang yang berbeda. Selama ini, kita diajarkan bahwa malas adalah musuh, sesuatu yang harus dilawan dan dihindari. Tapi bagaimana kalau kemalasan justru adalah alat yang bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik? Buku ini mencoba membongkar mitos-mitos tentang kerja keras yang seringkali malah membuat kita kelelahan tanpa hasil yang sepadan. Kemalasan di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa, bukan juga alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Sebaliknya, ini tentang bagaimana kita bisa memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup dan membiarkan sisanya pergi. Kita hidup dalam era di mana sibuk adalah simbol status. Semakin sibuk seseorang, semakin sukses ia dianggap. Tapi apakah benar begitu? Apakah orang yang bekerja 12 jam sehari benar-benar lebih sukses daripada mereka yang bekerja lebih sedikit tapi lebih cerdas? Buku ini mengajarkan kita bahwa ada kekuatan dalam melambat. Ada kebebasan dalam menerima bahwa kita tidak harus selalu produktif setiap saat. Dan yang paling penting, ada kehidupan di luar rutinitas kerja yang menuntut kita untuk terus berlari. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Aku ingin kamu membayangkan sejenak. Setiap pagi, kamu bangun dengan kepala penuh jadwal dan target. Ada tugas yang harus diselesaikan, pekerjaan yang menunggu, dan ekspektasi yang seolah tak pernah berhenti menghantui. Hari-hari terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir, dan kamu terus berlari, takut tertinggal, takut dianggap tidak cukup produktif. Tapi, di suatu titik, kamu mulai bertanya, apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Apakah kita hidup hanya untuk terus bekerja, terus mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa kita raih? Buku Seni Kemalasan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini, kita diajarkan bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan kerja keras tanpa henti. Bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus terus bergerak, terus produktif, tanpa jeda. Tapi apakah benar demikian? Apakah hidup ini hanya soal kerja dan kerja? Penulis buku ini memberikan perspektif yang mengejutkan, kemalasan bukanlah musuh. Justru, kemalasan bisa menjadi alat untuk mencapai produktivitas yang lebih bermakna. Bukan dalam arti malas yang identik dengan tidak melakukan apa-apa, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa memilih untuk hanya melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari pekerjaan yang tidak esensial dan berfokus pada apa yang benar-benar bernilai. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kita sering lupa bahwa tubuh dan pikiran kita punya batas. Kita terus memaksakan diri bekerja lebih lama, berharap semakin banyak waktu yang dihabiskan, semakin besar hasil yang didapat.
Tapi penelitian dari Stanford University membuktikan bahwa setelah melewati 50 jam kerja dalam seminggu, produktivitas kita justru menurun drastis. Kita bukan hanya kehilangan fokus, tapi juga kreativitas dan kemampuan berpikir jernih. Ini adalah tanda bahwa tubuh kita butuh istirahat. Buku ini mengajarkan bahwa istirahat bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Bahwa melambat bukan berarti menyerah, tapi justru cara untuk bertahan lebih lama. Kita diajak untuk melihat kembali cara kita bekerja, cara kita menjalani hidup, dan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesibukan. Terkadang, kebahagiaan justru datang ketika kita bisa berhenti, menarik napas, dan membiarkan diri kita menikmati momen tanpa tekanan. Jadi, jika selama ini kamu merasa terjebak dalam rutinitas tanpa akhir, mungkin sudah saatnya untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menemukan cara agar hidup terasa lebih ringan, lebih seimbang, dan lebih bermakna. Bayangkan kamu bangun di pagi hari dengan kepala penuh oleh daftar tugas yang menunggu untuk diselesaikan. Ponselmu berdering dengan notifikasi, email terus berdatangan, dan di dalam benakmu, ada suara kecil yang mengingatkan tentang tenggat waktu yang semakin dekat. Hari-hari terasa seperti perlombaan yang tidak pernah berakhir, seolah-olah kita terus-menerus berlari hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Kita terjebak dalam ritme kehidupan yang begitu cepat, di mana berhenti sejenak terasa seperti sebuah kemewahan yang tidak bisa kita miliki. Di tengah hiruk-pikuk ini, muncul sebuah gagasan yang mungkin terdengar kontroversial, bagaimana jika kemalasan bukanlah sesuatu yang harus kita lawan? Bagaimana jika, justru dengan merangkul kemalasan dalam bentuk yang benar, kita bisa mencapai produktivitas yang lebih bermakna? Inilah yang menjadi inti dari buku Seni Kemalasan. Buku ini tidak sekadar membahas tentang bermalas-malasan dalam arti yang sering kita bayangkan, berbaring seharian di sofa sambil menonton TV atau menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, ia menawarkan perspektif yang lebih dalam, sebuah cara pandang baru terhadap bagaimana kita memahami kerja, produktivitas, dan keseimbangan hidup. Kemalasan, dalam konteks ini, bukanlah tanda kelemahan atau ketidakpedulian, melainkan sinyal alami dari tubuh dan pikiran yang membutuhkan jeda. Ia adalah cara tubuh kita mengatakan, berhenti sebentar, kamu butuh istirahat. Namun, dalam dunia modern yang terus menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, kita sering mengabaikan sinyal ini. Kita terbiasa mengukur nilai diri berdasarkan seberapa sibuk kita, seolah-olah semakin banyak yang kita lakukan, semakin sukses kita. Kita lupa bahwa kesibukan tidak selalu berarti produktivitas. Seringkali, kita terjebak dalam pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu. Kita menghadiri rapat yang sebetulnya bisa digantikan dengan satu email singkat. Kita membalas pesan dengan cepat hanya untuk terlihat responsif, bukan karena ada sesuatu yang mendesak. Kita melakukan banyak hal dalam sehari, tetapi ketika malam tiba, kita merasa tidak benar-benar mencapai sesuatu yang berarti. Inilah yang disebut sebagai ilusi produktivitas. Kita sibuk, tapi tidak benar-benar maju. Buku ini mengajak kita untuk lebih sadar akan bagaimana kita menghabiskan waktu dan energi. Penulis memperkenalkan konsep strategic laziness, di mana kita memilih untuk fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting, dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak memberikan dampak nyata. Ini bukan berarti kita menghindari tanggung jawab atau menunda pekerjaan, tetapi kita menjadi lebih bijak dalam memilah mana yang benar-benar perlu dilakukan dan mana yang hanya membuang waktu. Sebagai contoh, daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk multitasking yang menguras energi, kita bisa memilih untuk bekerja dengan fokus yang lebih dalam, menyelesaikan satu tugas dengan baik sebelum beralih ke yang lain. Daripada mengikuti budaya hustle yang membuat kita merasa harus selalu produktif sepanjang waktu, kita bisa belajar untuk memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga lebih sehat, baik secara mental maupun fisik. Di tengah dunia yang terus memaksa kita untuk lebih cepat, lebih banyak,
Lebih sibuk, buku ini hadir sebagai suara yang menenangkan. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah perlombaan, dan produktivitas sejati bukan diukur dari kuantitas pekerjaan yang kita selesaikan, tetapi dari kualitas dan makna yang kita temukan dalam pekerjaan itu. Dengan memahami seni kemalasan, kita bisa belajar untuk menjalani hidup dengan lebih seimbang, bekerja dengan bijak, beristirahat dengan cukup, dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Seberapa sering kita merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental? Dunia modern telah menciptakan ilusi bahwa kesibukan adalah tanda keberhasilan. Kita diajarkan untuk terus bergerak, bekerja tanpa henti, dan merasa bersalah jika meluangkan waktu untuk beristirahat. Namun, seni kemalasan hadir untuk membongkar mitos ini. Buku ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi pemalas dalam arti negatif, melainkan mengajak kita untuk memahami kemalasan sebagai bagian alami dari kehidupan yang, jika dikelola dengan benar, justru bisa meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kita. Kemalasan, seperti yang dijelaskan dalam buku ini, adalah sinyal dari tubuh dan pikiran yang meminta kita untuk berhenti sejenak. Ketika kita merasa enggan bekerja atau sulit berkonsentrasi, itu bukan karena kita kurang disiplin atau tidak bertanggung jawab, melainkan karena tubuh kita butuh istirahat. Tetapi di dunia yang menghargai kerja keras tanpa batas, kita cenderung mengabaikan tanda-tanda ini hingga akhirnya mengalami kelelahan kronis atau bahkan burnout. Seni kemalasan mengajak kita untuk mendengarkan diri sendiri dan mengenali kapan saat yang tepat untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Lebih jauh, buku ini memperkenalkan konsep strategic laziness, atau kemalasan yang strategis. Ini bukan tentang bermalas-malasan tanpa arah, melainkan tentang memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa dilewati. Banyak dari kita terjebak dalam pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu, membalas email yang tidak mendesak, menghadiri rapat yang bisa digantikan dengan satu pesan singkat, atau multitasking yang justru menguras energi. Strategic laziness mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam mengalokasikan waktu dan energi. Alih-alih menyebar perhatian ke banyak hal sekaligus, kita diajak untuk fokus pada satu tugas yang memiliki dampak nyata. Dengan begitu, kita bisa lebih produktif tanpa merasa terbebani oleh kesibukan yang tidak berarti. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya mindful rest, istirahat yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Banyak orang berpikir bahwa istirahat berarti tidur lebih lama atau menghabiskan waktu di media sosial, tetapi kenyataannya, tidak semua bentuk istirahat memberikan efek menyegarkan. Mindful rest berarti memilih aktivitas yang benar-benar membuat kita rileks dan mengembalikan energi, seperti membaca, berjalan-jalan di alam, atau sekadar menikmati momen tanpa distraksi. Dengan cara ini, kita bisa kembali bekerja dengan pikiran yang lebih segar dan motivasi yang lebih kuat. Melalui pendekatan ini, seni kemalasan menegaskan bahwa hidup bukan sekadar tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar-benar bermakna. Produktivitas sejati bukanlah tentang seberapa sibuk kita terlihat, tetapi tentang bagaimana kita mengatur energi dan perhatian untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan memahami seni kemalasan, kita bisa menemukan keseimbangan yang selama ini kita cari, antara kerja keras dan istirahat, antara produktivitas dan kebahagiaan. Banyak dari kita yang percaya bahwa semakin lama kita bekerja, semakin besar pula peluang kita untuk sukses. Kita seringkali menganggap bahwa kerja keras tanpa henti adalah satu-satunya jalan menuju pencapaian yang besar. Namun, apakah benar bekerja lebih lama berarti lebih produktif? Sebuah penelitian dari Universitas Stanford membuktikan sebaliknya. Studi ini mengungkap bahwa setelah melewati batas waktu tertentu, produktivitas seseorang justru mengalami penurunan. Orang yang bekerja selama 50 jam seminggu memiliki tingkat produktivitas yang hampir sama dengan mereka yang bekerja 70 jam.
Ini menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran manusia memiliki kapasitas terbatas, dan memaksakan diri melampaui batas itu hanya akan menghasilkan dampak negatif. Bayangkan seseorang yang bekerja hingga larut malam setiap hari, memaksakan diri untuk terus menyelesaikan tugas demi mengejar target. Awalnya, mungkin tampak seolah-olah dia sedang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Namun, perlahan tubuhnya mulai merasa lelah, pikirannya tidak lagi setajam sebelumnya, dan keputusan yang diambil pun mulai kehilangan kualitasnya. Pada akhirnya, waktu ekstra yang dihabiskan untuk bekerja tidak benar-benar memberikan hasil yang lebih baik, tetapi justru menurunkan efektivitasnya. Inilah yang disebut dengan fenomena diminishing returns, ketika tambahan usaha tidak lagi memberikan hasil yang sepadan. Penelitian ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan kenyataan yang sering kita alami. Berapa kali kita merasa sibuk sepanjang hari, tetapi pada akhirnya tidak menyelesaikan apapun yang benar-benar berarti? Berapa kali kita terjebak dalam pekerjaan yang berlarut-larut, hanya untuk menyadari bahwa kita sebenarnya bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat dan lebih efisien jika kita memiliki energi yang cukup? Jawabannya sederhana, produktivitas bukan soal seberapa lama kita bekerja, tetapi bagaimana kita bekerja. Lebih jauh, penelitian ini juga menegaskan bahwa istirahat yang berkualitas bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Mengambil waktu untuk benar-benar melepaskan diri dari pekerjaan, bukan sekadar mengecek media sosial di sela-sela tugas, dapat membantu pikiran kita pulih, meningkatkan fokus, dan bahkan memunculkan kreativitas baru. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan Microsoft telah menyadari hal ini, sehingga mereka mulai menerapkan kebijakan cuti yang lebih fleksibel dan waktu kerja yang lebih sehat. Mereka tahu bahwa karyawan yang bahagia dan memiliki keseimbangan hidup akan lebih produktif dalam jangka panjang. Jadi, jika selama ini kita merasa harus terus bekerja tanpa henti demi mencapai kesuksesan, mungkin ini saatnya untuk berpikir ulang. Istirahat bukanlah tanda kelemahan, tetapi strategi cerdas untuk mencapai produktivitas yang lebih optimal. Dengan memberikan tubuh dan pikiran waktu yang cukup untuk beristirahat, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih bahagia dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Menerapkan konsep dari buku Seni Kemalasan dalam kehidupan sehari-hari mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang menganggap istirahat sebagai sebuah kemewahan, bukan kebutuhan. Padahal, esensi dari seni kemalasan bukanlah tentang menjadi pasif atau bermalas-malasan tanpa arah, melainkan memahami kapan harus berhenti, kapan harus melambat, dan bagaimana bekerja lebih cerdas tanpa mengorbankan kesejahteraan diri sendiri. Salah satu konsep utama yang perlu diterapkan adalah mindful rest, yaitu istirahat yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ini bukan sekadar berhenti bekerja atau rebahan sambil scrolling media sosial, tetapi benar-benar memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat secara utuh. Setiap hari, cobalah meluangkan waktu setidaknya 10 hingga 15 menit untuk benar-benar beristirahat tanpa gangguan. Matikan ponsel, jauhkan pikiran dari pekerjaan, dan izinkan diri untuk menikmati momen tanpa rasa bersalah. Bisa dengan duduk di teras sambil menyeruput teh, berjalan santai tanpa tujuan, atau sekadar menutup mata dan membiarkan pikiran mengembara. Momen-momen kecil ini bukan hanya membantu kita merasa lebih rileks, tetapi juga mengisi ulang energi mental yang sering terkuras akibat tekanan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Selain istirahat yang sadar, seni kemalasan juga mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam menggunakan waktu dan energi. Kita seringkali merasa sibuk sepanjang hari, tetapi di akhir hari, tidak ada pencapaian yang benar-benar berarti. Hal ini terjadi karena kita terlalu banyak terjebak dalam aktivitas yang hanya menciptakan ilusi produktivitas, seperti terlalu sering mengecek email, mengikuti rapat yang sebenarnya tidak perlu, atau menyibukkan diri dengan tugas-tugas kecil yang tidak berdampak besar.
Strategic laziness adalah tentang memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan distraksi yang tidak perlu. Dengan cara ini, kita bisa bekerja lebih efisien dan memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Namun, memahami konsep ini saja tidak cukup jika kita terus-menerus menekan diri untuk terus bekerja tanpa henti. Dalam budaya yang mengagungkan kesibukan, kita sering merasa bersalah ketika mengambil jeda. Padahal, produktivitas sejati tidak diukur dari seberapa lama kita bekerja, melainkan seberapa efektif kita dalam menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Tidak apa-apa untuk melambat, mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak perlu, dan mengutamakan kesehatan mental serta kebahagiaan. Memang benar, tidak semua orang memiliki kebebasan penuh untuk mengatur waktu kerja atau memilih pekerjaan yang fleksibel. Terkadang, tuntutan hidup memaksa kita untuk terus bergerak tanpa banyak pilihan. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengambil manfaat dari konsep seni kemalasan ini. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.